Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,38% ke angka 5.679. Penurunan hari ini masih wajar karena ISG dalam 2 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat mulai didistribusikan oleh bandar dan asing. Bagaimana prospek saham-saham ini dalam 1 minggu ke depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 32.050. Bisa kita lihat di grafik. Dalam 1 minggu ini saham BCA terlihat mulai turun. Dan terlihat masih gagal break dari resisten di harga 33.000. Jadi sebelumnya BCA telah 2 kali berusaha untuk naik menembus resisten ini dan terlihat masih gagal. Jadi setelah sempat naik tinggi, saat menyentuh harga 33.000 mulai turun, berusaha naik lagi menembus harga 33.000 tetapi masih tetap gagal. Dan saat ini mulai turun menuju daerah support yang saat ini berada di harga 31.500. Jadi resisten saat ini berada di harga 33.000 dan supportnya saat ini berada di sekitar harga 31.500. Untuk garis MA50 saat ini berada di sekitar harga 30.680 sampai 30.700. Sedangkan untuk garis MA150 saat ini berada di sekitar harga 29.960. Secara tren memang saat ini belum terlihat garis uptrend BCA telah patah. Jadi secara tren sebenarnya BCA masih oke, tetapi terlihat memang masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 33.000 ini. Sebelumnya juga, jika kita lihat pada September awal, BCA juga masih gagal break dari resisten ini. Untuk garis MACD jika kita perhatikan, saat ini sudah mulai mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini mulai melakukan distribusi. Sekarang kita lihat data pergerakan asing. Sebelumnya asing dalam 1 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham BCA. Setelah mulai melakukan akumulasi, hari ini asing terlihat mulai keluar dari saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Sekarang saya akan coba bandingkan dengan saham perbankan lainnya yang hari ini masih bergerak naik. Teman-teman bisa lihat saham BBRI dalam 1 minggu ini masih diakumulasi oleh asing. Karena itu harga BBRI saat ini juga masih terus melanjutkan kenaikan. Saya coba ganti ke saham Mandiri. Teman-teman bisa lihat hari ini Mandiri juga asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Saham BBNI juga bisa kita lihat hari ini asing juga masih masuk. Jadi BCA hari ini asing keluar dan harga turun lumayan dalam. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BCA dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 31.500. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham BCA, penurunan ini memang bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Tapi sebaiknya tunggu adanya konfirmasi rebound dari daerah support baru teman-teman entry. Dan teman-teman harus hati-hati apabila saat berhasil rebound dari daerah support di harga 31 ribuan atau di sekitar garis MA50 tetapi asing terlihat masih terus keluar, waspada kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi teman-teman harus fokus juga dengan pergerakan asing pada saham BCA ini. Karena asing sangat berpengaruh pada kenaikan maupun penurunan dari saham BCA. Sedangkan untuk teman-teman yang memang tujuannya investasi pada saham ini, penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk average down atau tunggu di harga bawah. Tapi untuk yang trading, apabila turun di bawah harga 31.500, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu.
Setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 50 atau 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 5.550. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ASII masih bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak uptrend dan terlihat masih gagal break dari resisten di harga 6.000. Jadi saat bergerak uptrend, terlihat gagal break dari harga 6.000, mulai bergerak sideways. Untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 5.500. Dan teman-teman harus hati-hati apabila support di harga 5.500 ini ditembus oleh saham ASII, maka terkonfirmasi garis uptrend ASII telah patah. Jadi apabila terkonfirmasi patah, kedepannya ASII akan bergerak sideways cenderung downtrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih keluar dari saham ini. Jadi dari dalam data pergerakan asing, jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi yang sebelumnya asing masuk terus melakukan akumulasi, dalam 1 minggu ini asing terus keluar. Jadi asing sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat melihat ASI masih ada peluang untuk turun di bawah harga 5.500 dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ASI di harga di sekitar garis EMA 150 ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila support di harga 5.500 terlewati. Tapi apabila tujuannya memang mau investasi pada saham ASI, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, saham ASI masih layak to di hold. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150, ASI masih belum downtrend dan masih ada peluang untuk rebound kembali. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 5.200. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, bisa tunggu di daerah support harga 5.500 atau di garis EMA 150 di harga 5.200. Saat terlihat rebound dari daerah support ini baru teman-teman entry. Tetapi paling best buy-nya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 10.000. Bisa kita lihat di grafik. Minggu lalu ICBP sempat naik menembus resisten kuat di EMA 150. Dan setelah berhasil break dari resisten kuat ini, ICBP sempat naik tetapi terlihat masih gagal break dari resisten di harga 10.500. Dan harga 10.500 ini jika kita lihat telah beberapa kali gagal ditembus oleh saham ICBP. Jadi pada awal Agustus kemarin ICBP juga mirip polanya berhasil break dari garis EMA 150, tetapi saat naik menyentuh harga resisten ini mulai turun kembali. Dan setelah itu bergerak sideways dan 2 kali masih gagal break dari resisten di harga 10.500. Satu mulai turun di bawah garis EMA 150 dan minggu lalu baru berusaha untuk break lagi. Tapi masih terlihat gagal menembus resisten kuat ini. Dan saat ini ICBP berada dekat dengan support di EMA 150. Jadi setelah berhasil break dari resisten EMA 150, maka saat ini garis EMA 150 telah berubah menjadi supportnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan 1% ini. Dan asing terlihat masih melakukan distribusi. Bisa teman-teman lihat, dalam 1 minggu terakhir ini asing masih melakukan distribusi pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya ICBP masih berpeluang untuk turun menyentuh garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 9.950. Peluang untuk menembus resisten ini, support ini masih ada karena terlihat ICBP masih didistribusikan oleh bandar maupun asing. Jadi apabila
ternyata support ini dalam 1 minggu ke depan terlewati, maka support berikutnya adalah di harga 9.700 yang sempat 2 kali menahan penurunan dari saham ICBP. Jadi sebelumnya ICBP juga sempat turun menyentuh daerah support ini dan masih bertahan. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, masih bisa amati saham ICBP karena masih ada potensi untuk rebound dari daerah support di harga 9.700. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 7.725. Bisa kita lihat di grafik, minggu ini sebenarnya UNVR berhasil naik dari daerah support di harga 7.700 karena ada sentimen positif akan dibagikannya dividen interim pada saham ini. Ini yang membuat 2 hari terakhir ini UNVR berhasil naik. Tapi terlihat kenaikan ini masih belum membuat UNVR berhasil break dari resisten di EMA 50 dan 150. Jadi saat ini memang untuk jangka pendek masih sideways, tapi jangka menengah UNVR masih bergerak downtrend. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 7.900 dan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 7.980. Jadi 2 resisten ini masih gagal ditembus oleh saham UNVR. Sedangkan untuk supportnya jika kita lihat masih berada di harga 7.700. Jadi UNVR juga dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini masih bertahan di atas support di harga 7.700. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% nih. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 1 minggu sampai 2 minggu terakhir ini juga asing masih terus melakukan distribusi pada saham UNVR. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya potensi UNVR untuk naik menembus resisten di EMA 150 dalam 1 minggu depan masih sangat kecil. Karena belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya melihat UNVR masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun menembus support di harga 770 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 7.600. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham UNVR sebaiknya wait and see dulu. Karena apabila masih terus melanjutkan penurunan maka UNVR masih akan bergerak downtrend. Tunggu sampai adanya tanda-tanda reversal trend baru teman-teman entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.